Jadi di akhir-akhir ini saya pikir memang antara Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota ini kan terus sepertinya ribut terus gitu, berpolemik terus. Saya pikir ini perlu juga dihentikan. Tidak harus seperti ini terus, tidak ada untungnya juga gitu kan. Jadi kami berharap seperti yang disampaikan Wali Kota tadi, beliau siap seolah-olah menentang, ngajak Gubernur ketemu di tengah laut, di pinggir laut. Di dimanapun gitu. Tapi ini sepertinya tidak elegan juga dipertontonkan dengan masyarakat gitu kan. Dia harus ada etika yang beliau bangun dengan Pak Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di dulu ini. Ada cara lain yang lebih elegan, ada cara yang lebih beretika. Jadi bagaimana kita bangun sinergi yang baik, saya pikir. Karena apa? Karena saya melihat antara Wali Kota dengan Pak Gubernur, apakah ini memang imbas dari pilkada kemarin, masih baperan gitu. Saya pikir saya juga mempertanyakan itu. Di kepala daerah yang lain itu tidak ada masalah dengan Pak Gubernur. Semestinya harmonis. Dan harmonis. Dan harusnya Pak Wali Kota bersyukur bahwa kota ini kan Provinsi Bengkulu membackup kota. Saya pikir Pak Gubernur dengan segala programnya ini ingin menguatkan kota. Harusnya dia bersyukur, malah tidak harus dipertentangkan. Jadi ini dipertontonkan terus, saya pikir tidak enak. Secara pribadi mereka silahkan, tapi kasihan masyarakat gitu kan. Jadi apalagi terkait dengan yang seperti tadi, tantangan mau ketemu. Pak Gubernur secara resmi sudah mengundang beliau, mereka tidak datang. Kemudian malah dia berbalik mau mengajak ketemu, tidak pada tempatnya. Bisa diatur waktu yang baik-baik gitu kan, tidak harus dipertontonkan seperti itu menantang tengah laut, tidak. Bahasa yang tidak elegan, tidak bijaksana sebagai wali kota gitu. Jadi sekali lagi, kalau Pak Wali Kota orang politik yang memang sudah puluhan tahun berkecimpung di dalam dunia politik. Bagi beliau itu kalah menang itu hal yang biasa. Bahasa Pak Helmi Hasan mengajak ketemu itu ya pertemuan yang informal, ngopi, di mana saja. Ini bicara di mana saja kan, bicara enggak memandang tempat yang memang harus disediakan seperti apa. Mau di warung kopi, oke. Oh mau sambil mancing di laut, oke. Oh mau sambil camping di gunung, silakan, ya kan, sambil riang-riang. Jadi makna informalnya itu tidak harus kemudian tegang. Kemudian Pak Wali menyurati gubernur tentang permintaan hibah mes Pemda. Ini kan dasarnya adalah keprihatinan saja. Kalau daripada kemudian aset mes Pemda tersebut menjadi mubazir, ya, terbengkalai, tidak terpelihara dan sebagainya. Sedangkan itu menggunakan uang negara puluhan miliar, ya. Salah satu anggota Dewan Provinsi Sri ini ya tendensius, kalau pingin mes Pemda bikin sendiri gitu loh. Pernyataan anggota Dewan Provinsi ini adalah kenapa mereka tidak melihat ada hal yang sebenarnya sangat penting dan krusial di provinsi ini. Contoh, ya, jadi saya menyikapi juga ada beberapa hal yang muncul ya di YouTube, itu di tayangan. Jadi sebenarnya tidak ada konflik sebenarnya, ya. Jadi orang saja yang menyimpulkan seperti itu, tapi saya lihat tidak ada persoalan pilgub atau ada konflik di sini. Kalau Pak Wali Kota orang politik yang memang sudah puluhan tahun berkecimpung di dalam dunia politik. Bagi beliau itu kalah menang itu hal yang biasa. Beda dengan Pak Rohidin yang juga kan baru seumur jagung di politik, ya. Jadi mungkin pemahaman beliau itu seperti itu. Padahal kalau pemahaman di politisi ini adalah kalah menang itu hal biasa dan tidak terbawa-bawa di dalam pekerjaan.
faktanya adalah Pak Helmy Hasan hari ini adalah wali kota Bengkulu, ya kan, dan Pak Rohidin adalah gubernur Bengkulu. Nah, ada pernyataan-pernyataan bahwa kok salah satu anggota DPRD provinsi, siapa namanya tadi, yang menyatakan nggak etis Pak Helmy Hasan mengajak gubernur itu ketemu di mana saja, di laut, di gunung, ya. Nah, jadi apa namanya, pemahamannya itu terlalu jauh, ya, terlalu jauh menyimpang. Kok ada persoalan etis dan tidak etis? Ini kan adalah persoalan pertemuan formal dan pertemuan informal. Dan pertemuan yang biasanya berkelas itu, sehingga banyak kemudian muncul ide-ide, pertemuan yang punya kualitas itu biasanya adalah pertemuan yang informal. Bahasa Pak Helmy Hasan mengajak ketemu itu ya pertemuan yang informal, ngopi, di mana saja. Ini bicara di mana saja kan, bicara enggak memandang tempat yang memang harus disediakan seperti apa. Mau di warung kopi, oke. Oh, mau sambil mancing di laut, oke. Oh, mau sambil camping di gunung, silakan, ya kan, sambil riang-riang. Jadi makna informalnya itu tidak harus kemudian tegang, itu kan harus bisa santai, ya, sambil ngopi, sambil makan, sambil jogging misalnya, sambil berenang misalnya, sambil macam-macam lah gitu kan. Jadi jangan kemudian dipandang dengan wah, terlampau jauh, ya, pandangannya itu. Jadi sudah mimpi yang tidak bahwa ini tidak etis. Ya, pertemuan namanya orang ketemu itu bukan persoalan etis tidak etis, tapi persoalan enak nggak enak, nyaman nggak nyaman kan. Dimana yang kira-kira kemudian Pak Gubernur ini nyaman ketemunya, gitu loh. Dan karena apa, memang beberapa kali Pak Helmy Hasan ngajak bertemu seperti itu, karena beliau senang dengan pertemuan-pertemuan yang rileks, pertemuan-pertemuan yang santai. Jadi enggak yang formal betul, karena kalau formal ini kan kita susah kemudian untuk berbicara panjang, ya, berbicara santai, berbicara yang mendalam itu kan sulit gitu, ya. Berbicara dari hati ke hati itu kan enaknya kan memang ketemu berdua, ngobrol sambil ngopi dan sebagainya. Dan ini sangat dinantikan oleh Pak Helmy Hasan. Jadi jangan berpikir bahwa ini etis tidak etis, itu pikiran kotor namanya, udah menduga yang enggak gitu, ya. Kemudian apakah ada konflik? Saya pikir tidak. Ya, terakhir orang memandang Pak Gubernur mencabut perwal BPHTB, ya itu mungkin Gubernur memandang sebagai kewenangan beliau, dasarnya Undang-Undang 23. Tapi kemudian Pak Wali Kota menjawab dengan surat jawaban bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Omnibus Law, itu ternyata tidak boleh Gubernur kemudian mencabut perwal. Itu kan biasa saja dalam administrasi, jawab-menjawab seperti itu, menimbulkan keberatan dan sebagainya. Karena perlu diingat, terbitnya perwal itu juga karena dasarnya adalah kepentingan rakyat, ya, menguatkan, menaikkan PAD, yang PAD digunakan untuk membangun kota Bengkulu yang bertujuan untuk mesejahterakan rakyat, gitu loh. Nah, justru seharusnya Pak Gubernur memanggil dulu Pak Wali Kota, ngajak ketemu, ini gimana munculnya perwal 43 ini, kan, sehingga muncul satu saling kesepahaman, ya, sehingga tidak muncul ujuk-ujuk tanpa koordinasi, tanpa pembicaraan, tanpa ngobrol-ngobrol, muncul kemudian surat mencabut perwal, gitu dah. Dan kemudian ada jawaban keberatan terhadap pencabutan tersebut, dasarnya adalah hasil diskusi dengan di Kemendagri. Gubernur nggak bisa serta-merta seperti dulu mencabut perwal dengan dasar kewenangan Undang-Undang 23 nomor 2014. Ada Undang-Undang Cipta Kerja sekarang yang juga ternyata bisa digunakan, bahwa nggak bisa langsung Gubernur mencabut perwal, perda dan sebagainya, ya. Kewenangannya ada di Mahkamah Agung atau di Presiden. Jadi ini yang perlu dipahami. Kemudian Pak Wali menyurati Gubernur tentang permintaan hibah mes Pemda.
Ini kan dasarnya adalah keprihatinan saja. Kalau daripada kemudian aset Mespemda tersebut menjadi mubazir, ya, terbengkalai, tidak terpelihara dan sebagainya, sedangkan itu menggunakan uang negara puluhan miliar, ya, kalau nggak salah 67 atau 68 miliar. Nah, ini kan kasihan, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nah, Pak Gubernur sudah menjawab bahwa itu dimanfaatkan, akan diberikan kepada pihak ketiga. Ya sudah, tidak jadi polemik kan sebenarnya, tidak jadi konflik di situ, gitu loh. Kalau sudah dijawab pihak ketiga, ya sudah, berarti sudah di pihak ketiga kan, gitu loh. Nah, cuman agak aneh saja, kenapa Pantai Panjang kemudian setelah diserah terimakan kepada provinsi asetnya, tidak beliau pihak ketiga kan, malah beliau kemudian terus merongrong kota, minta lampu jalan dan sebagainya. Loh, itu kan aset provinsi, ya kan? Ini loh kira-kira Pak Wali Kota kemudian juga memandang itu aset provinsi, boleh nggak dihibahkan ke kota? Ini kan sama dengan Pemkot menghibahkan Pantai Panjang kepada provinsi. Kalau sudah dihibahkan, bukan tanggung jawab Pemkot lagi, tapi tanggung jawab provinsi. Seperti adanya Mespemda itu. Mespemda punya provinsi asetnya. Provinsi bertanggung jawab terhadap keseluruhan pemeliharaan pada asetnya itu. Jadi jangan apa namanya menjadi paradok. Di satu sisi Mespemda ini diakui sebagai aset provinsi, ya kan? Karena tercatat di Simda provinsi. Nah, Pantai Panjang ini yang sudah tercatat juga di Simda provinsi, sudah menjadi aset provinsi, tapi Pantai Panjang minta pemeliharaannya ke kota. Nah, bagaimana dengan Mespemda ini? Gitu loh. Jadi biasa saja kemudian hibah menghibah itu, ya. Pemkot menghibahkan Pantai Panjang, kemudian Pemkot meminta provinsi menghibahkan Mespemda. Biasa saja, kalau nggak dikasih ya sudah. Tidak jadi kemudian hal yang aneh. Makanya ada pernyataan salah satu anggota Dewan Provinsi Sri ini, ya tendensius. Kalau pingin Mespemda bikin sendiri gitu loh. Tentu pemerintah kota bisa membuat hal yang indah, ya, seperti Brendo, ya, di Masjid At-Taqwa, indah, bisa. Pemerintah kota juga membuat beberapa taman berkas, kemudian kota tua, bisa. Cuman ini kan persoalan aset ini telantar, dan kita melihat bahwa ini sayang kalau kemudian ditelantarkan, mubazir. Nah, kita tidak ingin melihat hal seperti itu. Tapi kemudian ada jawaban-jawaban juga dari beberapa pihak, loh, bagaimana dengan aset pemerintah kota? Nggak bisa ditertibkan juga, seperti Pasar Baru Koto, seperti Pasar Panorama, Pasar Minggu dan sebagainya. Hari ini ada kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui kerjasama dengan Kajari, yaitu Datun, menertibkan aset, ya kan, memaksimalkan aset. MOU-nya sudah kita lakukan bersama-sama, gitu loh kan, pemerintah kota dan Kajari. Nah, kita tunggu saja bagaimana kerja-kerja dengan pemerintah kota bersama dengan Kajari. Dan saya mendengar kabar bahwa dalam waktu dekat Pasar Panorama akan segera menjadikan pihak ketiga. Ya, kemudian nanti menyusul Baru Koto, menyusul Pasar Minggu dan sebagainya. Jadi ini adalah bentuk daripada pemaksimalan aset, bentuk daripada kemudian penertiban aset. Jadi ada dilakukan oleh pemerintah kota, bukan cuma dibiarkan, gitu loh. Nah, saya ini menarik hal-hal yang kemudian sebenarnya remeh bagi kita terhadap bagaimana wali kota meminta hibah Mespemda, bagaimana wali kota menyurati tentang membalas surat gubernur terhadap pencabutan Perwal 43. Itu hal-hal yang sebenarnya administratif, ya, yang tidak perlu kemudian dipertentangkan, ya. Yang justru yang paling penting bagi kita itu adalah, saya menyimak pernyataan anggota Dewan Provinsi ini adalah, kenapa mereka tidak melihat ada hal yang sebenarnya sangat penting dan krusial di provinsi ini. Contoh, sampai hari ini masih ratusan ijazah siswa yang tidak mampu membayar biaya sekolah itu yang ditahan oleh pihak sekolah. Bagaimana sikap anggota DPRD provinsi di sana? Apakah ada kemudian mereka berbicara, ini harus kita anggarkan, ini anak-anak ini harus kita tolong? Saya tidak melihat ada pernyataan dari DPRD provinsi terhadap hal ini. Gitu, seakan bahwa penderitaan rakyat bagi mereka adalah hal yang biasa, ya. Tapi kemudian kalau berbicara kemudian ada sedikit perbedaan antara Pak Helmi dan Pak Gubernur, ya, Pak Wali Kota dan Pak Gubernur, ini mereka langsung tanggapi, gitu.
ini adalah hal yang aneh. Kita lihat ada surat edaran dari gubernur, tidak boleh ada pungutan, bebas SPP, SPP gratis dan sebagainya, tidak ada uang komite dan sebagainya. Ada surat edaran gubernurnya. Tapi faktanya hari ini anak-anak SMA dan SMK masih membayar uang SPP, masih bayar uang komite, masih dipungut ini itu gitu loh. Berarti ini kan bullshit. Apakah ada kemudian menyusul dari surat edaran gubernur itu, anggota DPRD provinsi ini bekerja bersama-sama untuk melakukan kebijakan anggaran, membackup ini, ya, mengganggarkan anggaran itu di semua SMA dan SMK agar tidak ada lagi anak-anak sekolah yang membayar SPP. Mereka tugasnya hanya sekolah dan semuanya gratis. Dari mulai sepatu, seragam, uang, semuanya gratis. Ada nggak kemudian anggota DPRD provinsi itu kemudian maksimal mencurahkan pikirannya, tenaganya, ya kan? Kemudian statementnya dalam hal itu tidak ada, kita pernah melihat itu. Tapi kalau misalnya bicara Mespemda, cepat betul nyambarnya. Kalau bicara tentang wah ini konflik, ini nggak etis, ini nggak etis, cepat sekali gitu kan. Nah ini yang kita herankan gitu loh, DPRD provinsi tapi kualitasnya seperti itu, ya. Jadi berbicara tentang kalau di DPRD kota kita fokus anggarannya, pembangunannya, 1000 jalan mulus ya. Kemudian ada bagaimana kita bantu Rasmi, kemudian bagaimana penganggaran gas 3 kg gratis ya, 34.000 ya. Nah ini kita maksimal DPRD kota kemudian siang malam untuk berbicara tentang bagaimana rakyat kota Bengkulu ini bisa bahagia. Ya, tapi kita lihat dua hal saja. Kita nggak usah berbicara tentang infrastruktur jalan provinsi yang rusak parah di seluruh kabupaten kota. Ya, kita nggak usah berbicara bagaimana dulu tidak mampu nyewa ambulan. Ada orang tua bayi dari Kaur membawa anak bayinya pakai kantong kresek karena nggak mampu sewa ambulan di provinsi. Di kota ambulan gratis. Ya. Kita tidak usah berbicara lagi tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit M. Yunus ya. Buktinya direktur utamanya aja mundur. Ya. Nah, kita berbicara dari sisi pendidikan saja. Ijazah yang ditahan di seluruh sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bayar SPP atau aja punya tunggakan di sekolah. Kemudian bicara tentang visi misi Pak Gubernur yang SPP gratis. Mana bullshit kan? Hari ini masih bayar kok. Saya cek ke sekolah-sekolah di SMA, SMK masih bayar anak-anak. Ada nggak anggaran yang yang diperjuangkan oleh anggota DPRD provinsi kemudian untuk membackup surat gubernur ini, surat edaran gubernur ini? Bullshit, tidak ada juga. Nah ini yang kalau dana aspirasinya memang luar biasa, miliaran gitu kan. Tapi apakah yang untuk rakyat ini mereka perjuangkan atau tidak gitu? Nah ini yang kita kemudian sayangkan ya. Jangan kemudian kita berpikir tentang remeh-temeh, berpikir bagaimana kemudian rakyat Provinsi Bengkulu ini, rakyat Kota Bengkulu ini bisa berbahagia dengan program yang kita lakukan, bisa berbahagia dengan anggaran yang kemudian kita maksimalkan gitu loh. Nah, jadi ini harapan kita ya, harapan kita. Saya selaku DPRD Kota itu menyikapi ini. Jadi aneh saja ya, aneh saja. Tidak habis pikir pada saat kemudian rakyat menderita karena nggak mampu sekolah, rakyat menderita karena tidak mampu berobat, rakyat menderita karena infrastruktur hancur di semua kabupaten kota. DPRD provinsi tidak satu pun yang berbunyi. Tapi DPRD provinsi mengurusi hal-hal yang remeh-temeh, seakan-akan ada konflik yang sebenarnya tidak ada antara wali kota dan gubernur gitu. Kalau berbicara tentang undangan, semenjak saya duduk di DPRD Kota selama 2 periode, Pak Gubernur tidak pernah menghadiri paripurna HUT Kota Bengkulu di DPRD. Boleh tanya dengan seluruh anggota DPRD. Ya kalau kita berbicara itu, tapi kan kita tidak mau mempersoalkannya hal yang remeh-temeh tersebut. Karena kita berpikir bagaimana kemudian kita sebagai anggota DPRD sepenuhnya kemudian bagaimana memperjuangkan anggaran, melahirkan kebijakan-kebijakan lewat perda. Ya semuanya berpihak kepada rakyat, supaya rakyat Kota Bengkulu ini bisa berbahagia. Itu yang kira-kira yang bisa kita menjawab hal-hal yang seperti itu. Sudahlah Bapak Ibu yang Bu Sri, kemudian Pak yang di DPRD provinsi itu berhentilah untuk berpikir remeh-temeh ya. Berpikirlah bagaimana anak-anak bisa sekolah, ijazah bisa merdeka,
ya, orang-orang miskin bisa berobat gratis, ya, bisa pakai ambulan gratis, infrastruktur jalan di seluruh kabupaten itu bisa terbenahi, ya, jalan-jalan bisa mulus semua gitu ya. Mau ngomong-ngomong, jalan di depan rumah ibu dan bapak itu mulus nggak? Nah, itu adalah hasil perjuangan dari DPRD kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.